Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar SD Dewani, NIM 2005-02051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori 4 sistem, di mana video ini saya perbuat untuk memenuhi tugas dasar-dasar ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Raja Widyanovsi, SIKOM, MSOS, SC. Jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori 4 sistem. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah teori 4 sistem. Teori 4 sistem ini adalah suatu gagasan yang sangat populer pada tahun 1940 sampai 1960-an oleh seorang ahli teori yaitu Francis Linkert, dan di mana beliau ini merupakan ahli teori mengenai hubungan antar manusia. Adapun ide dasar teori ini adalah bahwa jika pemimpin ataupun manajer organisasi memiliki kepedulian dan memberikan motivasi kepada karyawannya, maka mereka akan memiliki motivasi kerja yang lebih besar lagi, sehingga mereka bisa bekerja secara lebih produktif lagi. Linkert juga mengatakan bahwa bentuk organisasi yang memanfaatkan sumber daya manusia adalah organisasi yang memiliki kelompok kerja yang efektif yang paling berhubungan terhadap pola tumpang tindih dengan kelompok efektif sejenis lainnya. Teori 4 sistem ini berhasil baik kepada kelompok-kelompok kecil di mana kepercayaan sebagai pengikat memajukan kelompok tersebut dalam hal kinerja dan kreativitas, tetapi sulit diterapkan dalam kelompok yang besar karena tidak jelas batas pemegang kendalinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari teori 4 sistem ini. Teori 4 sistem atau 4 system theory adalah salah satu teori komunikasi yang mengkaji hubungan antar manusia melalui hasil dari produksinya yang dilihat dari kacamata manajemen. Teori ini juga telah menyediakan alternatif pemikiran dalam menilai alam komunikasi pada organisasi dan kepemimpinan yang juga telah menghasilkan panduan yang berguna untuk memperbaiki komunikasi antar pribadi dalam sebuah organisasi. Dewasa ini, organisasi memiliki berbagai tipe gaya manajemen. Namun, Linkert menyatakan adanya 4 sistem ini dalam manajemen yang utama, yaitu yang pertama, autokratis eksploitatif, yang kedua, autokratis paternalistik, yang ketiga, konsultatif, dan yang terakhir adalah kelompok partisipatif. Nah, untuk yang pertama, autokratis eksploitatif. Di sini, pemimpin membuat semua keputusan yang berhubungan dengan kerja dan memerintah bawahannya untuk melaksanakannya. Adapun ciri-ciri dari autokratis eksploitatif ini yaitu pemimpin menentukan keputusannya sendiri. Yang kedua, pemimpin menentukan standar pekerjaan. Yang ketiga, komunikasi yang hanya dengan satu arah ataupun top down. Jadi contohnya di sini adalah di mana suatu manajer tersebut hanya menentukan peraturan, beliau hanya membuat peraturan-peraturan tersebut dengan sendirinya tanpa memikirkan bawahannya. Jadi beliau hanya mengutamakan dirinya sendiri dalam memerintah suatu perusahaan atau manajemen baik organisasi. Selanjutnya, autokratis paternalistik. Nah, di sini pemimpin tetap menentukan perintah-perintah, tetapi memberikan bawahannya dalam kebebasan untuk memberikan komentar terhadap perintah-perintah tersebut. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, pemimpin percaya kepada bawahannya. Yang kedua, motivasi dengan hadiah dan hukuman. Dan yang ketiga, mendengarkan ide dan pendapat dari bawahnya. Nah, contoh dari autokratis paternalistik di sini ialah
bahwa pemimpin tersebut tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, namun beliau berusaha untuk membuat para karyawannya merasa nyaman bekerja dengannya dengan cara mengajak para bawahannya untuk menentukan perintah-perintah tersebut. Namun, beliau membuat terlebih dahulu, setelah itu beliau mengajukan kepada karyawannya untuk mengomentari terhadap perintah-perintah yang manajer buat tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah konsultatif. Nah, konsultatif di sini ialah pemimpin menetapkan tujuan-tujuan dan memberikan perintah setelah hal itu didiskusikan dahulu dengan bawahannya. Nah, maksudnya yang ketiga konsultatif. Di sini pemimpin menetapkan tujuan-tujuan dan memberikan perintah setelah hal itu didiskusikan dahulu dengan bawahannya. Nah, ciri-cirinya di sini yaitu komunikasi dua arah. Yang kedua, pembuatan keputusan dan kebijakan yang luas pada tingkat atas. Dan yang terakhir, pemimpin mempunyai kepercayaan kepada bawahannya. Nah, pada konsultatif ini hampir memiliki kesamaan dengan otokratis paternalistik, di mana pemimpin tersebut lebih mementingkan bawahannya dan manajemen tersebut telah menetapkan tujuan yang ingin ditetapkan. Setelah itu, manajer tersebut akan mendiskusikan kepada anggota-anggota karyawannya. Yang terakhir adalah kelompok partisipatif, di mana sistem ini merupakan sistem yang paling ideal menurut Lincoln, karena tujuan serta keputusan kerja dibuat oleh kelompok. Nah, bila pemimpin normal membuat keputusannya sendiri. Namun pada kelompok partisipatif ini, pemimpin tersebut membuat keputusan, setelah itu mempertimbangkan saran dan pendapat dari para anggota kelompoknya. Adapun ciri-cirinya meliputi, yang pertama adalah teamwork, di mana pada kelompok partisipatif ini mereka lebih mengutamakan kerja tim, baik itu antara manajer dan juga dengan karyawannya. Yang kedua, adanya keterbukaan dan kepercayaan kepada bawahan, dan komunikasi dua arah atau top down dan bottom up, dimana contohnya itu seperti misalnya gini, seorang manajer ingin membuat perusahaannya ini mendapatkan produktif kerja yang lebih baik, yang lebih maksimal lagi. Maka dari itu manajer tersebut akan membuat para anggotanya atau karyawannya nyaman, dan cara dia membuat nyaman itu ialah dia membuat keputusan yang setelah itu akan dipertimbangkan oleh beberapa anggotanya. Nah, hal ini tidak jauh beda dengan otokratis paternalistik dan konsultatif. Namun, ini merupakan hal yang lebih ideal karena di sini manajer lebih mementingkan kepentingan karyawannya daripada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya hanya memberikan contoh kasus pada sebuah toko terserba. Misalnya gini, seorang pemimpin perusahaan terserba menerapkan sistem otokratis paternalistik, di mana pada sistem ini pemimpin menentukan perintah, tetapi memberikan bawahannya kebebasan untuk memberikan komentar. Nah, pada kasus di sini, pemimpin perusahaan menginginkan karyawannya bekerja secara produktif lagi. Maka, usaha yang akan dilakukan pemimpin tersebut ialah ia harus merubah sistem otokrasi paternalistik ini menjadi sistem kelompok partisipatif, supaya perusahaan tersebut dapat meraih keuntungan secara maksimal. Jadi kesimpulannya, jika suatu departemen ataupun bagian pada organisasi akan menjadi tidak efisien jika dipimpin oleh seorang manajer yang terlalu memutuskan perhatiannya pada pekerjaan atau kegiatan kerja ataupun job content kepada bawahannya. Mereka mengupayakan agar bawahannya terus bekerja dan sibuk dengan pekerjaannya, dengan cara memberikan jadwal kerja yang secara detail dalam ukuran atau standar waktu tertentu. Pekerja di sini dibagi ke dalam sejumlah kegiatan dan memberikan tekanan terus-menerus untuk mencapai hasil tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Dan apabila departemen bisa efisien, biasanya memiliki manajer yang memberikan perhatian pada manusia atau people centered
yang memusatkan perhatian pada aspek manusia dengan membentuk kelompok kerja yang efektif untuk mengejar prestasi kerja lebih tinggi lagi, dengan seorang manajer berupaya untuk mengetahui bawahannya sebagai individu yang lebih mengutamakan pendekatan personal kepada bawahnya. Jadi lebih tepatnya bahwasanya teori 4 sistem ini merupakan teori bagaimana itu caranya kita itu bisa bekerja secara baik-baik untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Maka dari itu, di teori 4 sistem ini kita membutuhkan kerjasama yang lebih besar lagi untuk mencapai suatu hasil produktivitas yang lebih tinggi lagi. Baiklah, sekian dari saya ini mengenai teori 4 sistem. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.